lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Renra. Banyak skenario yang muncul di pemilihan Pilkada DKI, Bung Firdaus. Ya, seandainya Ahok tidak maju, Anies Baswedan tidak maju, apa sebenarnya yang terjadi di Pilkada Jakarta dan gimana euforia orang terhadap pemilu di Jakarta, Bung Firdaus? Kira-kira seperti apa rasanya, seperti apa keramaiannya, begitu ya. Seperti apa orang memperdebatkan program-program kerja. Satu sisi mungkin kita akan menemukan suasana yang berbeda, gitu ya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan program kerja, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin akan menurun antusiasme publik dalam melihat Pilkada DKI Jakarta, begitu. Artinya kalau menurun antusiasme publik, begitu ya, bisa jadi orang tidak peduli lagi dengan program, tidak peduli dengan janji-janji, tidak peduli lagi dengan persoalan yang terjadi di Jakarta, gitu ya. Bisa jadi Bu Meldi, kalau tanpa Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta, maka pemilu Gubernur Jakarta 2024 hanya sekedar formalitas belaka, begitu ya, menunaikan kewajiban demokrasi tanpa memperhatikan atau memperjuangkan isi yang ada di dalam persoalan Jakarta, Bu Meldi. Ya, kembali kita lihat dulu ada peristiwa pemilihan wali kota Solo, Bung Firdaus ya. Gibran itu juga mengalami masalah yang sama ya. Ada juga calon boneka di situ. Saya kira memang nggak ada orang Solo yang hebat gitu ya. Ini calon boneka. Kemudian juga pernah kotak kosong. Yang berapa kali kita ada pilkada kita yang kotak kosong ya. Ini juga Betul. menjadi perhatian-perhatian kita. Memang segitu banyak orang di kota itu nggak ada yang bisa maju gitu ya. Nah, fenomena-fenomena ini saya kira ini permainan elit ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, Bu Meldi, gitu ya. Jadi kebutuhan kita agar perlunya munculnya kandidat-kandidat yang berkualitas dalam pilkada, pilgub, pemilihan bupati dan wali kota, begitu, yang punya persoalan, yang punya track record, yang punya pengalaman terkait persoalan di daerah masing-masing, itu menjadi satu keharusan, begitu. Tidak ada dalilnya, tidak ada pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan kepala daerah atau pemimpin, gitu ya. Itu dimunculkan karena misalnya eskalasi kepentingan politik yang lain, begitu. Walaupun sekali lagi dalam praktek-praktek ya banyak terjadi, begitu ya. Tapi dalam demokrasi yang modern, demokrasi masyarakat terbuka, demokrasi yang bisa dia kuantifikasi dan nilai misalnya, itu seharusnya tidak bisa diminimalisir sekecil mungkin, begitu. Jadi saya pikir akanlah sangat konyol gitu ya untuk Pilgub DKI Jakarta, gitu ya, entah karena kepentingan tertentu misalnya, maka kita harus mengganjal gitu ya, atau menjegal seorang Anies Baswedan, kita harus mengganjal seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu ya, agar maju di sana gitu. Dan harapannya apa nanti? Kalau tidak ada penantang-penantang kuat atau calon-calon favorit atau pilihan publik gitu ya, maka kita akan bisa memunculkan pilihan apa orang kita atau kandidat kita. Kalau perlu dibuat misalnya semacam pesaing seolah-olah atau kotak kosong gitu ya, ya artinya itu sangat-sangat mencederai demokrasi atau nalar publik, Bu Meldi, begitu. Jadi saya pikir ini suatu yang sangat berisiko, suatu yang sangat merugikan, begitu. Dan kalau ini terjadi, gitu ya, maka sebenarnya kita, ya publik juga punya power untuk melakukan semacam perlawanan balik, begitu ya. Gitu. Artinya apa? Kita juga bisa melihat misalnya bahwa legitimasi kekuasaannya atau pemimpin yang kita pilih selama ini ternyata ya tidak banyak mempertimbangkan kita, gitu ya. Kita hanya dihitung sebagai suara saja, kita hanya dihitung sebagai alat saja, begitu ya. Tetapi ketika dia sudah berkuasa, kita dilupakan. Kita tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penting di dalam mendesain program, membangun rencana-rencana ke depan, termasuk menentukan siapa pilihan-pilihan publik kemudian. Jadi kalau dilihat seperti ini ya artinya sama saja gitu ya. Pilkada Jakarta tanpa Anies dan Ahok sama saja misalnya semangat untuk mengkhianati demokrasi atau semangat untuk menghilangkan aspirasi publik, Bu Meldi. Ya, tentunya kita bisa juga berupaya lain, Bung Firdaus ya, judicial review tentang, ya tidak ada lagi batasan berapa kursi untuk mencalonkan seorang calon gubernur atau wali kota di sebuah pilkada ya, dibebaskan gitu. Ini juga menjadi ajang bagi partai politik untuk menggali sebesar-besarnya, memperkuat partainya dari dukungan-dukungan masyarakat gitu ya, menjadi sebuah tes the water dari para orang-orang partai gitu ya. Dan ini akan mendorong akan banyak kandidat. Tapi itu baru asumsi, Bung Firdaus, bisa jadi nanti juga ada mafia-mafia yang bisa mengatur lagi ya. Jadi kalau transaksinya sekian, oke, dukung ini yang menjadi sebuah duri dalam daging dalam demokrasi kita. Iya, betul. Memang akhirnya kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan di dalam memperbaiki atau meningkatkan
paling tidak hanya sekedar dalam formalitas demokrasi atau formalitas dalam pemilihan calon pemimpin, tetapi juga meningkatkan substansi dan peran serta atau keterlibatan publik di sana, begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya batasan-batasan 20% begitu ya, atau lebih dari sekitar 25% suara yang dikumpulkan begitu ya, itu menjadi salah satu mekanisme screening dalam tanda kutip misalnya. Satu sisi bisa membuat formalitas demokrasi menjadi lebih baik, lebih teratur. Tapi di sisi lain juga membuat demokrasi itu membatasi tanda kutip begitu ya, gitu. Apalagi kalau memang nanti dengan niat-niat yang tidak benar, melanggengkan kekuasaan tertentu atau membatasi aspirasi tertentu misalnya, gitu. Dan memang akhirnya yang kita coba letakkan lebih moderat yang Bu Meldi, saya melihat bagaimana nanti partai politik yang seharusnya melihat persoalan-persoalan per daerah itu berbeda. Persoalan-persoalan masing-masing konstituen itu berbeda. Tidak bisa didekatkan dengan satu rumus yang sama begitu. Artinya apa? Ya, kalau kepentingan dalam level kepentingan pemimpin nasional, dalam level kepentingan seorang presiden gitu ya, itu tidak serta-merta bisa diterapkan atau dijadikan sebagai patokan di dalam memilih kepala daerah misalnya. Begitu juga sebaliknya, begitu. Artinya apa ya? Kita kembali lagi masing-masing entitas politik punya keunikan tersendiri, punya aspirasi sendiri begitu ya. Baik itu dalam level provinsi, level kabupaten ataupun kota begitu. Jadi dalam hal ini gitu ya, bagaimana nanti partai politik coba bisa mendapatkan menjaring sebaik-baiknya sebenar-benarnya aspirasi publik begitu, bukan karena pertimbangan yang lain begitu. Saya ambil contoh misalnya entah itu PDIP atau PKS atau partai yang lain, PKB dan Nasdem gitu ya, ketika mencoba menyorongkan siapa calon untuk gubernur DKI Jakarta atau provinsi lain, yang dipertimbangkan adalah pilihan-pilihan publik, persoalan-persoalan yang ada publik, ketokohan seorang calon gitu ya, integritas seorang calon, bukan karena misalnya, oh ini bagian dari perimbangan konsesi karena kita mendapatkan kekuasaan jatah kursi menteri atau kursi yang lain begitu ya. Sehingga orang yang kita anggap baik misalnya, karena sekali lagi saya mengatakan gitu ya, Anies ataupun Ahok gitu ya, Basuki Cahayapurnama, Anies Baswedan merupakan dua tokoh yang kita anggap punya pengalaman, punya program kerja gitu ya, di dalam, kalau kita bicara isu DKI Jakarta, Bu Meldi. Artinya apa? Kalau dua orang ini tidak bisa kita munculkan, ikut dalam kontestasi gitu ya, untuk saling beradu argumentasi, beradu program kerja gitu ya, track record dan segala macam, maka sangat sayang sekali gitu. Dirugikan adalah masyarakat banyak. Sekian belas juta pemilih DKI Jakarta, lebih dari 20 juta warga Jakarta yang setiap hari berharap adanya perbaikan, peningkatan pertumbuhan keadilan kesejahteraan, dan layanan publik, Bu Meldi. Jadi sekali lagi, ini yang sebenarnya kita pertaruhkan. Kalau memang ada kekuatan-kekuatan atau keinginan untuk menjegal baik itu Ahok, menjegal itu Anies begitu ya, agar tidak ikut di dalam pilkada Jakarta atau kontestasi pemimpin daerah, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.